sebuah pusaka berkelas yang mempunyai aura goib yang sangat ganas. Nah, rekan-rekan semuanya, jika ingin mengetahui lebih jauh pusaka tersebut, ikuti terus channel ini sampai habis. Go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Alhamdulillah, syukurillah rekan-rekan semuanya, di jam yang bahagia ini saya ingin kembali sharing seputaran saya punya pengalaman tentang Tosan Aji. Ya, nah di jam yang bahagia ini alhamdulillah saya kedapatan sebuah pusaka yang mana tuah dan angsarnya serta esoterinya ini bisa bikin kita kaya ya, terutama buat kalian-kalian semua yang suka judi online gitu ya, atau yang apapun terkait dengan bidang usaha ataupun jasa ya. Seperti apa pusakanya, ikuti terus video ini sampai habis. Go! Oke, rekan-rekan semuanya, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Buat rekan-rekan yang baru sampai di channel ini ya, jangan pelit-pelit untuk menekan tombol like, dan yang baru datang juga untuk menekan tombol subscribe. Serta apabila video ini bermanfaat, tolong di-share ke seluruh alam semesta ya. Rekan-rekan semuanya, belum lama saya artinya gini, dimintai tolong oleh seorang rekan ya, rekan subscriber. Beliau lagi mencari pusaka tertentu. Pusakanya itu ya, kalau menurut saya ini pusaka yang punya tuah dan angsar perkara masalah kerejekian ya, masalah kerejekian. Nah, kalau di pusaka-pusaka lain itu mungkin pamornya itu bisa disebut sebagai melati ronce ya, melati ronce. Cuma ini ada versinya empu ini, versi dari empu ini ya, bisalah saya katakan empu Suratman ya. Kalian bisa cari empu Suratman itu siapa, hidupnya di era apa, silakan cari ya. Saya tidak membahas ke situnya, tapi saya infokan saja bahwasanya pusaka ini spesial ya, dibuat oleh empu Suratman, yang mana empu Suratman ini juga amat sangat terkenal ya. Terkenal ya apa? Buatan-buatan pusakanya ya, dan kebanyakan beliau itu buat pusaka yang sifatnya untuk kerejekian. Nah, saya punya beberapa dari pusaka beliau, cuma yang mau saya tunjukkan ini yang satu ya, gitu. Kebetulan pusaka ini alhamdulillah syukurillah sudah dimahari oleh rekan saya ini tadi ya. Baik rekan-rekan semuanya, jadi di hadapan saya ini ada pusaka ini ya. Ini sandangannya pakai sandangan Dayaman Jogja. Ininya juga saya udah ganti dengan sandangan Jogja ya. Ini saya dapat artinya bukan nyari-nyari, enggak ya. Jadi ceritanya saya dapat di waktu lalu itu secara tidak sengaja ya, pusaka ini secara tidak sengaja, karena ini memang artinya buat kami ya, orang-orang yang bergerak di bidang jasa ya, baik itu jasa macam-macam ya. Jasa itu mau ada jasa SIM kayak, mau ada jasa konstruksi kayak, jasa arsitek atau jasa hukum ya gitu.
ini kita bisa memanfaatkan energi atau yoni dari pusaka ini. Ya, oke, kita langsung aja. Biasalah kalau saya sandangan nggak terlalu penting gitu. Mau dia gaya Jogja, mau dia gaya Surakarta, yang penting dalamnya harus keren. Ya. Oke, kita langsung aja kita lihat. Nah, ini rekan-rekan. Ya. Ini pusaka yang disebut dengan Suratman Letrek. Ya, kalau Suratman Ketip dia bulat-bulat, dia bulat. Tapi kalau Suratman Letrek dia bulat, tapi seolah-olah seperti koin yang disusun atau ditumpuk. Ya. Nah, rata-rata pusaka Suratman itu seperti kayak brojol, ya, bentuknya seperti brojol, seperti kayak brojol, ya, keren banget. Nah dia tuh, nah gitu, jadi dia seperti kayak koin ditumpuk-tumpuk, nih rekan-rekan, jadi kayak koin ditumpuk-tumpuk, ya. Ini pusaka dia masih tergolong utuh, sampai ke peksi-peksinya masih tergolong utuh, dan dia masih gagah dirawat, ya. Ringan, pusakanya ringan, walau brojol ya nggak seringan-ringan kayak Mojopahit, tapi ringan, ya. Terus karakter besinya tuh seperti besi Mataram, cuma lebih apa ya, lebih kental gitu. Nah ini biasanya kalau di daerah Pekalongan, ya, kalau di daerah Pekalongan itu biasanya dimiliki oleh bandar-bandar batik atau juragan batik, ya, keren banget, keren. Saya punya ada beberapa, termasuk ada betok-betoknya, betok saya punya ada betok yang model begitu, itu juga sama saya dapat dari orang-orang di Pekalongan, ya, gitu, khas Pekalongan. Nah ini rekan-rekan semuanya, ya, bukan diyakini, tapi yang sudah merasakan itu seperti kita mengumpulkan duit. Bahkan ini pusakanya belum nyampe ke orangnya, tuahnya udah nyampe duluan, ya. Ini pusaka belum nyampe nih, masih saya booster, tapi tuahnya udah nyampe duluan. Nyampe apa? Ya itu tadi, ya, gitu. Ini kan pusaka ini secara filosofi, ya, saya nggak munafik, kita semua perlu yang namanya finansial, ya, kebutuhan finansial kita beda-beda, ya. Jadi pusaka ini apa? Untuk kita memperbanyak pundi-pundi uang kita. Lewat cara apa? Ya tentu lewat cara yang diridhoi oleh Allah, yang lewat cara yang halal, ya, lewat cara yang halal, yang diridhoi oleh Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Ya iyalah, kita masa mau nafkahin anak istri kita pakai cara-cara yang tidak baik, ya. Jadi pusaka ini insya Allah akan membooster kepada pemiliknya dalam rangka untuk menghasilkan lebih banyak pundi-pundi uang. Terlihat dari pamornya yang seperti ini, ha. Ini pamornya ini kepingan, kalau zaman dulu benggol, ya, benggol, duit kepeng, kepeng benggol. Nah ini dia seperti ini, keren pusakanya rekan-rekan, masih utuh, ya, masih utuh. Jadi usahakan rekan-rekan semuanya kalau nyari atau memahari pusaka, usahakan yang masih utuh, masih sempurna, baik di bawah maupun di atas, di peksinya juga usahakan masih utuh. Supaya apa? Tuah dan angsarnya baik atau masih sempurna. Tentu tuah dan angsarnya tidak akan berfungsi apabila kudrat irodatnya itu, ya rekan-rekan semuanya, tidak disatukan dengan diri kita, nggak bakal nyampe. Ada yang ngomong,
Ya udah nanti dirawat aja, diolesin minyak, pret, nggak bakal. Mobil lu atau motor lu cuma lu cuci aja, lu bersihin, lu kasih parfum, nggak lu jalan-jalanin, kuncinya nggak dikontak, ya nggak bisa jalan lah. Ya toh, nggak akan membawa kita ke titik A sampai ke titik B, nggak akan. Jadi amat sangat disayangkan orang-orang yang model begitu yang cuma ngomong udah dirawat aja, nanti juga dia ngerti ke lu, nggak bisa begitu. Kita punya kucing aja atau kita kita punya anjing, punya hewan peliharaan, kalau nggak kita openi, nggak bakal rekan-rekan. Begitu juga dengan pusaka. Ya, apabila kita sudah dapatkan seperti ini, kita tidak tahu kunci cara membukanya untuk menyatukan dengan diri kita, ya dia yang mendem aja. Walau kata tuah dan angsarnya, katakanlah untuk bisa menjadi miliarder misalnya, ya tapi kalau nggak dijalankan bagaimana? Nggak dibuka maksudnya, ya tetap harus kita itu. Lah kok laptop, kita punya laptop, ya toh? Punya nih, tapi lu nggak buka, nggak lu on kan, nggak lu nyalain. Secara logika, nyala nggak bisa membantu kita kerja nggak? Nggak bakal. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Ya, ini hanya berlaku untuk rekan-rekan semua yang artinya mau untuk memanfaatkan esoterinya. Tapi kalau rekan-rekan yang hanya bicaranya garap, filosofi, keindahan, struktur materi besi, ya ini nggak berfungsi. Udah, ini cuma jadi alat sarana kesenangan aja, terus akhirnya yang terjadi apa? Jual beli. Jadi, tapi kalau ngerti ini ada manfaatnya, nggak bakal dijual-jual, nggak bakal. Ya, gitu rekan-rekan. Jadi kalau bicara ini, tuah dan angsarnya adalah untuk mengumpulkan kekayaan. Nah, esoterinya apa? Mohon maaf, ini hanya untuk pemiliknya. Ya, hanya untuk pemiliknya. Oke, rekan-rekan semuanya. Jadi ini sekelumit ya bicara tentang pusaka yang disebut dengan Suratman Letrek. Nah, ada lagi kembarannya dia namanya Suratman Ketip. Nah, nanti kalau saya dapat pusakanya, saya akan babar kembali ya gitu. Jadi rekan-rekan semuanya, saya mungkin bisa kasih advice seputar pengalaman saya dalam merawat tosan aji. Ayolah kita sama-sama menguri-uri budaya, melestarikan ya pusaka-pusaka yang kita miliki ke anak cucu keturunan kita, agar supaya selain ini sebagai benda warisan budaya atau artefak, juga berfungsi secara esoterinya. Kenapa? Karena eman-eman tuh bahasanya apa? Sayang-sayang ya. Sayang-sayang, ini ada doa sang empu yang tersemat di sini. Lah kalau ini nggak dimanfaatkan untuk apa? Ya kan gitu. Nah, itu rekan-rekan semuanya ya. Oke, saya rasa segitu aja lah gitu, nggak usah banyak-banyak. Buat rekan-rekan yang ada keinginan untuk bertanya ya seputaran bagaimana cara penyatuan pusaka ini dengan diri saya, atau supaya pusaka ini berfungsi dengan diri kita, silakan, nggak usah ragu-ragu, telepon aja ya. Saya amat sangat dengan senang hati menjawab. Bayar nggak Pak Haji? Kagak bayar, masa lu nelpon gue bayar? Kalau lu nggak ada pulsa, ntar gue yang nelpon gantian ya, ntar gue yang nelpon. Yang penting lu perkenalkan diri, salam, uluk salam, perkenalkan diri, Pak Haji, saya AIUEO, saya pengen nanya dong begini, silakan. Enak lagi lu telepon gua ya. Oke rekan-rekan semuanya, terima kasih udah mampir di channel ini ya. Buat rekan-rekan, apabila ada perkataan dari gue yang kurang enak, kurang menyenangkan gitu, saya minta dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekali lagi saya terima kasih ya, berterima kasih pada rekan-rekan semua yang udah support di channel ini, agar terus selalu pantengin Pusaka Keramat Channel and berikan komentar-komentar yang positif, ataupun ada usulan dari rekan-rekan semua tentang pusaka yang mau dibahas atau mau dibabar, silahkan
tulis di kolom komentar atau bicara langsung silakan ya. Baik, sekian dari saya. Jangan lupa untuk selalu pantengin Pusaka Keramat Channel, dan apabila video ini bermanfaat, share ke seluruh alam semesta, baik itu alam gaib, alam malakut, ya, di alam kubur, juga di alam-alam lain ya. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah menonton. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Adios.